Aku dan kita masih tersisa satu segmentasi lagi untuk menjawab pertanyaan pemirsa yang dari Instagram. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Apakah jika kita melakukan kemaksiatan yang tidak terlihat orang, tetapi kita tetap menjalankan kewajiban sholat, puasa dan sebagainya, kita termasuk kategori orang munafik? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melakukan kemaksiatan, walaupun itu tidak dilihat oleh orang lain dan hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala, lalu tetap menjalankan kewajiban, apa termasuk memiliki sifat munafik? Betul sekali. Kenapa? Karena terkadang manusia menyembunyikan keburukan yang dia lakukan di hadapan orang lain, sehingga ada indikasi nifak di dalam dirinya. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, kullu umati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Nah, di zaman sekarang ini ada orang yang ketika dia melakukan dosa, dia itu tidak disebarluaskan ke hadapan orang lain. Jadi dia melakukan perbuatan dosa, dia sembunyi-sembunyi, tidak mau ketahuan orang, tapi maunya ketahuan orang dia orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang mengerjakan kebaikan dan taat, maka ada indikasi nifak di dalam dirinya. Ada indikasi kemunafikan di dalam dirinya. Tetapi ketika seseorang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi dan tetap menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa menyembunyikan keburukan yang dia lakukan, maknanya dia lakukan kemaksiatan itu memang karena dia tergelincir melakukan perbuatan dosa, bukan karena memang dia doyan ngerjain maksiat tapi dia umpetin. Tapi dia tunjukin di hadapan orang, dia ngerjain kebaikan, ngerjain taat, pengen dibilang orang soleh. Maka dia nggak ada indikasi penyakit nifak. Maka itu sesuatu yang tidak terlepas dari manusia karena al-insan ma'lul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan dosa. Maka di saat kita terpeleset, tergelincir melakukan kemaksiatan, segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kerjakan taat dan kebaikan, karena taat kebaikan itu akan menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Tetapi di zaman sekarang ini lebih aneh lagi, Mas Agung. Ada orang-orang yang ketika melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan justru mereka nggak malu lagi untuk dia sembunyikan, tetapi dia kerjakan di hadapan umum, bahkan dia bangga dia publikasikan di media sosial. Waliyadzubillah. Kata Rasulullah, seluruh umatku dapat ampunan Allah kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kata ulama muhaddisin, mereka mengatakan yang dimaksud dengan orang yang mengerjakan dosa terang-terangan itu ada dua makna. Yang pertama, dia mengerjakan dosa di hadapan umum. Dia bermaksiat, na'udzubillah min dzalik, dia minum khamar, atau dia berzina, atau dia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah di hadapan orang banyak, tanpa ada rasa malu sedikit pun kepada Allah, atau di hadapan orang tidak malu sedikit pun. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang Allah sudah tutup aibnya, Allah sembunyiin keburukannya, dia ngerjain dosa, dia ngerjain maksiat, Allah tutupin aibnya. Allah gak kasih lihat ke hadapan orang. Dia sendiri yang buka aibnya ke hadapan orang lain. Dia ceritain sama orang, kemarin tahu gak, kan gua habis begini. Lu kemarin gak datang kemana, kan kita habis begitu rame-rame. Sayang banget lu kagak ikutan. Tuh, akhirnya dia sendiri yang buka aibnya. Nah, ini adalah orang yang gak dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan menyombongkan diri. Kita dipandang soleh sama orang, kita dipandang baik, dipandang bagus, itu bukan karena kelebihan yang kita punya, bukan. Tetapi itu karena rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak dedahin, Allah enggak bukain aib-aib kita. Seandainya Allah bukain aib-aib kita, enggak ada orang yang mau mendekat kepada kita apalagi duduk dengan kita. Makanya di saat kita melakukan kemaksiatan atau dosa, tetapi kita enggak ada tuh rasa ingin menutup-nutupinya, tetapi kita ingin berhadapan dengan orang kepengen dibilang soleh dan lain sebagainya, itu enggak ada indikasi nifak. Ya, enggak ada indikasi nifak. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan dosa, kemaksiatan, memang dia doyan mengerjakannya, lalu kemudian dia tutup-tutupin, tapi di hadapan orang pengen dianggap soleh, pengen dianggap yang baik, maka ini adalah orang yang munafik waliyadzubillah. Apalagi udah ditutup-tutupin, dibagus-bagusin dirinya, ngejelek-jelekin orang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Kiai yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali, walaupun waktunya sangat singkat, tapi insya Allah apa yang telah dibagikan kepada kita, dinasehatkan kepada kita, menjadi catatan bagi kita untuk tidak malu-malu mengoreksi diri kita. Bisa jadi penyakit yang sangat luar biasa ini menyusup diam-diam, kita merasa paling soleh, kita merasa paling dekat dengan Allah.
Allah. Disinilah pentingnya kita harus dekat dengan Allah karena Allah akan menjaga kita. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama, kita aminkan apa yang didoakan nanti. Insya Allah kita termasuk orang yang selamat dari penyakit yang berbahaya yang disebut dengan munafik. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, demikian Damai Indonesiaku untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 30 Mei kami akan menghadirkan Ustadz Azhari Nasution dan Ustazah Syifa Nur Fadilah dengan tema menanamkan iman dalam keluarga sejak dini. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya taharahullahu qalbahu minan nifaq kama yutahiru saubu alma." Siapa orang yang bersalawat kepada aku, maka Allah akan bersihkan hatinya dari penyakit munafik sebagaimana membersihkannya air kepada baju. Maka kita mari sama-sama berdoa dengan salawat bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan berkah sholawat yang Nabi ajarkan, Allah bersihkan hati kita daripada sifat munafik. Amin amin ya rabbal alamin.